Halo teman-teman, berjumpa dengan kami dari kelompok 6. Di sini saya sebagai moderator, izinkan saya membacakan sebuah pantun sebagai ciri khas kita seorang adat Melayu. Jalan-jalan ke Jakarta, singgah sebentar ke Taman Mini. Assalamualaikum semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dengan NIM 10421111025. Di sini saya sebagai moderator di pertemuan kali ini. Teman-teman semua, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama orang-orang hebat yang akan menjadi narasumber kita. Teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama narasumber orang-orang hebat yang akan membagikan ilmunya untuk kita semua. Untuk yang pertama, itu ada Saudara Radit sebagai orang paling ganteng pada acara kali ini. Baiklah, terima kasih Saudara Supriyadi. Akan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ditya Setiawan. NIM saya 10421111034. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Nia Sintiasari dengan NIM 10421111016. Baiklah, perkenalkan nama saya Laila Fitrianti dengan NIM 10421111030. Baiklah, perkenalkan nama saya Andi Azahra, NIM 10421111031. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Teman-teman di rumah pasti udah tahu dong kami mau bahas apa? Yap, benar sekali. Di sini kami akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Teman-teman tahu nggak sih apa itu etika? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya serahkan kepada Saudara Andi untuk menjawab apa itu etika. Oke, terima kasih kepada Saudara Supriyadi. Etika ya. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti wakat, adat, ataupun kesusilaan. Jadi etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Oke, terima kasih Saudara Eca atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman udah paham kan apa itu etika? Jadi kita akan membahas secara tuntas dan lebih mendalam bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan Saudara Radit untuk menjawab terlebih dahulu. Baiklah, Saudara Supri. Jadi bagaimana Pancasila itu sebagai sumber etika? Kita sebagai mahasiswa dan anggota masyarakat ilmiah akademik memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar mewarnai setiap keputusan yang diambil dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan yang diambil tanpa pertimbangan moralitas akan menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri. Sehingga dunia ilmiah itu sendiri akan menjadi hampa nilai. Begitu menurut saya, Saudara Supri, tentang bagaimana Pancasila sebagai sumber etika. Oke, terima kasih Saudara Radit atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Saudara Laila bagaimana Pancasila itu sebagai sistem etika. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudara Radit. Tapi saya ada sedikit tambahan tentang bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila itu sebagai nilai dasar yang fundamental, yaitu seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi bagaimana Pancasila sebagai sistem etika itu adalah cara berperilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudara Laila. Jadi teman-teman udah paham kan bagaimana Pancasila itu sebagai sistem etika? Oke, ini saya ingin bertanya kepada narasumber Nia. Yang saya ketahui dan saya baca bahwa Pancasila itu memiliki dasarnya tersendiri. Boleh jelaskan dasar-dasar Pancasila sebagai sistem etika? Oke, terima kasih Saudara Supri. Ya, memang benar yang Anda katakan tadi bahwa dalam Pancasila sebagai sistem etika memiliki 3 dasar, yaitu ada dasar nilai, norma, dan moral. Untuk dasar nilainya itu adalah sesuatu yang berharga, berguna,
memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Sedangkan norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Moral yaitu ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Begitu Saudara Supri. Oke, terima kasih Saudara Nia atas jawabannya yang sangat singkat, padat, dan jelas. Semoga teman-teman yang di rumah bisa memahami apa yang Anda jelaskan. Oke, untuk teman-teman semua, kita tahu semua bahwa Pancasila itu mempunyai 5 sila. Jadi kami akan membacakan dan mencerminkan bagaimana pencerminan etika di setiap silahnya. Yang pertama urutannya itu sila pertama yaitu Saudara Andi, sila kedua Saudara Radit, sila ketiga Saudara Laila, sila keempat Saudara Nia, dan sila kelima akan saya sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap orang berhak atau diwajibkan memiliki agama yang ia yakini. Dan apabila ia sudah beragama, maka ia harus menghormati agama lain dalam berbagai hal, baik dalam beribadah dan lain-lainnya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu harus menghormati manusia selayaknya manusia menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tanpa memandang perbedaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di dalam diri kita harus ada dasar musyawarah untuk mencapai mufakat secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara haruslah memiliki keadilan sosial yang mencakup sesama derajat dan pemerataan bagi setiap warga dan masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, tidak terasa ya sudah berada di akhir acara tentang pembahasan kita Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya Supriyadi sebagai moderator dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat itu harus memiliki etika yang menilaikan poin-poin dalam Pancasila. Oke, saya Supriyadi mewakili teman-teman semua yang ada di sini. Pamit undur diri, maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.